pandang aku berharga di matamu. Kau selalu ada di setiap jalan hidupku. Kau tegakkan aku, kuatkan aku dengan tangan kasih-Mu. Ya, kini ku akui betapa Kau setia. Ku menyembah-Mu, ya Tuhanku, kasih setiamu selalu sepanjang hidupku, selalu terbukti besarlah namamu. Ku menyembah-Mu, ya Tuhanku, kebaikan-Mu selalu tolong hidupku, selalu terbukti mulialah namamu. Kau tegakkan aku, kuatkan aku dengan tangan kasih-Mu. Ya, kini ku akui betapa Kau setia. Ku menyembah-Mu, ya Tuhanku, kasih setiamu selalu sepanjang hidupku, selalu terbukti besarlah namamu. Ku menyembah-Mu, ya Tuhanku, kebaikan-Mu selalu tolong hidupku, selalu terbukti mulialah namamu. Yesus, terima kasih. Ku sembah-Mu, Ya Tuhanku, kasih setiamu selalu sepanjang hidupku, selalu terbukti besarlah namamu. ku menyembah-Mu, Ya Tuhan, kebaikan-Mu kasih setiamu sepanjang jalan hidupku, tak pernah berakhir.
berhenti. Setiap kali terjatuh, tanganmu mengangkatku, menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali saudara, shalom. Baik, kita buka Alkitab kita sama-sama. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, dan kita lanjut dengan Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-37 dan 38. Kita baca dulu Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Judul khotbah saya pada saat ini adalah peranan penting Roh Kudus dalam penginjilan. Peranan penting Roh Kudus dalam penginjilan. Sebab tema kita minggu ini adalah penginjilan dan memenangkan jiwa. Baik saudara, saya akan membaca ayat yang genap, saudara akan membaca ayat yang ganjil, Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yuk kita lihat pasal 10 ayat 37 dan ayat 38. Kisah Rasul pasal 10 ayat 37 dan 38. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, ayat 38, saudara yang baca. Saudara, kitab Kisah Rasul ini ditulis oleh Dr. Lukas. Saya ulangi sekali lagi, kitab Kisah Rasul ini ditulis oleh Dr. Lukas. Dr. Lukas ini menulis 2 kitab dalam Alkitab kita. Yang pertama saudara, Injil Lukas. Yang kedua adalah kitab Kisah Para Rasul. Saudara mungkin tanya kepada saya, pendeta, dia kan dokter, dia kan ahli medis, kok bisa menulis kitab dalam Alkitab kita? Itu pertanyaan bukan? Kadang-kala kita bingung, dia ahli medis. Kalau waktu kuliah dulu beda jurusan, ini jurusan kedokteran, ini teologi, kok bisa? Ternyata saudaraku yang kekasih, Lukas ini
banyak mengambil tulisan daripada Injil Markus. Sebab Injil Markus adalah Injil yang paling tua, yang pertama kali ditulis. Tapi dia selidiki lagi, dia dalami lagi, dia pertajam. Oleh sebab itu tulisan Lukas, saudara, itu memiliki nilai akademis yang tinggi, tajam, dalam. Nah kalau saudara membaca tulisan Dr. Lukas, maka ada nama yang disebut di situ. Ada nama yang disebut di situ di awal tulisannya. Nama siapa itu saudara? Theophilus. Kalau saudara baca tulisan Paulus, nama Yesus selalu diletakkan di awal. Tapi ini nama Theophilus. Siapa Theophilus ini saudara? Theophilus adalah donaturnya Lukas. Saya ulangi sekali lagi, Theophilus adalah donaturnya Lukas. Kemudian yang kedua, Theophilus adalah pelindungnya Lukas. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pada saat ini kita akan bicara tentang penginjilan. Tahu saudara, apa yang menyenangkan, saya ulangi sekali lagi, apa yang menyenangkan hati Tuhan? Apa yang Tuhan kehendaki supaya kita perbuat? Doa, ibadah, banyak memberi. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan adalah apa? Yuk buka sebentar dalam 1 Timotius 2 ayat yang keempat. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Yang menghendaki supaya semua orang apa? Diselamatkan dan apa? Memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yang Tuhan inginkan saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan untuk kita lakukan adalah supaya kita memberitakan nama Yesus kepada semua orang. Dalam Yesaya 49 ayat 5 lebih jelas lagi kalau saudara lihat di dalam ayat itu. Yesaya 49 ayat yang kelima, ayat yang ke-6 yuk kita lihat. Kalau saudara lihat Yesaya 49 ayat yang ke-6, baca sama-sama 1, 2, dan 3. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi apa? Terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, penginjilan merupakan tugas dan apa saudaraku, pekerjaan umat Tuhan atau gereja Tuhan seperti diamanatkan dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 dalam amanat agung. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, jiwa-jiwa harus dimenangkan bagi kerajaan Allah. Tujuannya apa saudaraku? Supaya mereka menerima keselamatan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, penginjilan mempunyai arti menjadikan seseorang menjadi murid Tuhan dalam Matius 4 ayat yang ke-19. Apa dasar Alkitab untuk penginjilan? Kalau kita lihat saudaraku, amanat agung Tuhan Yesus jelas sekali bahwa kita harus menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan. Saudaraku, apa dasar penginjilan? Dalam Matius 4 ayat 19, Tuhan ingin menjadikan semua orang percaya menjadi muridnya. Apa dasar penginjilan saudaraku? Kita diinginkan Tuhan menjadi terang bagi dunia.
Apa dasar penginjilan saudaraku? Kita dijadikan Allah sebagai duta-duta kerajaan Allah yang menyaksikan bahwa Allah mendamaikan dirinya dengan dunia. Kita tahu semua manusia berdosa, semua manusia saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan lahir ke dalam dunia membawa dosa asal. Kita kehilangan kemuliaan Tuhan, kita kehilangan keselamatan oleh karena kasih-Nya yang begitu besar. Yang sangat mengasihi kita. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, menebus kita, mengambil kembali dari tangan si iblis menjadi miliknya. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kita yang sudah diselamatkan. Saya ulangi sekali lagi, kita yang sudah diselamatkan. Kita harus memberitakan kabar baik ini kepada semua orang yang belum terima keselamatan. Saudaraku, kalau kita menerima sesuatu yang baik, pasti kita ingin memberitakan bukan? Pasti kita ingin menceritakan bukan? Ya. Apalagi ini saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kita telah mendapatkan keselamatan. Nah Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Penginjilan kita harus lakukan. Dan faktor yang terpenting dalam penginjilan itu apa saudaraku? Ini yang kita akan bahas pada saat ini. Sebab saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, penginjilan bukan saudara membawa orang kepada Kristus, tetapi kita membawa Kristus kepada orang. Saya ulangi sekali lagi. Penginjilan bukan membawa orang kepada Kristus, tetapi kita membawa Kristus kepada orang. Tugas membawa orang kepada Kristus adalah tugas Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, dalam ayat yang kita baca tadi, dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, tadi dikatakan demikian. Coba saudara lihat Kisah 1 ayat yang ke-8 tadi. Baca sama-sama, 1, 2, dan 3. Tetapi kamu akan apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria. Dan sampai apa? Ke ujung bumi. Saudaraku, ada 70 kali perkataan tentang Roh Kudus dalam Kisah Rasul. Saya ulangi sekali lagi. Ada 70 kali perkataan Roh Kudus dalam Kisah Rasul. Jadi saudaraku yang kekasih, saya mau katakan kepada saudara, peranan Roh Kudus sangat vital dalam pelayanan penginjilan. Kalau kita lihat tadi dalam Kisah Rasul 10 ayat 38. Yuk kita lihat Kisah Rasul 10 ayat 38. Dikatakan demikian saudara, Kisah Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Yesus saja saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Yesus yang menjadi pusat pemberitaan Injil kita. Dia berjalan berkeliling. Yesus waktu di dunia 100% manusia. Oleh sebab itu dalam ayat ini dikatakan demikian saudara, dalam ayat 38 tadi. Kalau saudara lihat boleh tampilkan kembali. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Apa arti nama Yesus? Arti nama Yesus, saudaraku, itu terbagi dari dua suku kata. Yang pertama nama diri. Yang kedua adalah gelar, Kristus. Nah saudaraku, di sini dikatakan Yesus dari Nazaret. Nazaret selalu dikaitkan dengan nama Yesus.
Sebetulnya saudaraku, Nazaret di sini adalah sindiran, hinaan terhadap Yesus. Yesus, kamu pemimpin yang berasal dari kampung. Oleh sebab itu kita orang Kristen disebut orang apa? Nasrani. Yaitu apa saudara? Orang yang mengikuti pemimpin yang berasal dari kampung. Nazaret di sini saudaraku bicara tentang keterbatasan. Kita mungkin katakan demikian, Pak, bagaimana mungkin saya bisa menginjil? Bagaimana mungkin saya bisa bersaksi? Saya nggak bisa ngomong, saya nggak fasih lidah. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi dahsyat loh saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus yang menjadi teladan kita. Luar biasa, perhatikan baik. Bagaimana dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Pelayanan Yesus di muka bumi ini berhasil. Mengapa saudara? Sebab kuncinya di sini. Allah menyertai dia. Saya ulangi sekali lagi. Allah mengurapi dia. Kalau saudara ingin berhasil dalam penginjilan, memenangkan banyak jiwa, memenangkan suamimu, memenangkan istrimu, memenangkan anak-anakmu, memenangkan tetanggamu, memenangkan keluarga besarmu, kita harus bergantung pada kuasa Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, apa saja peranan penting Roh Kudus dalam penginjilan? Yang pertama, Roh Kudus memampukan kita untuk berkomunikasi secara efektif. Yuk lihat Kisah Rasul 6 ayat 10. Jelas sekali kalau engkau ingin menjadi saksi Tuhan yang luar biasa, berhasil memenangkan banyak jiwa. Suamimu diselamatkan, istrimu diselamatkan, kita harus bergantung pada Roh Kudus. Apa peranan penting Roh Kudus? Roh Kudus memampukan kita berkomunikasi secara efektif. Lihat Kisah Rasul 6 ayat yang ke-10. Baca sama-sama 1, 2, dan 3. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya. Dan apa? Roh yang mendorong dia berbicara. Pak, Bu, kalau engkau nggak tahu apa yang harus kau lakukan, apa yang harus kau katakan kepada suamimu, kepada pasanganmu, kepada anak-anakmu, yang harus kau lakukan adalah apa? Bergantung penuh, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Maka dalam ayat ini katakan demikian, roh yang mendorong dia apa? Berbicara. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, berkomunikasi secara efektif artinya apa saudaraku? Bahwa Roh Kudus kita dimampukan. Oleh Roh Kudus kita diberi kemampuan. Untuk apa saudaraku? Berbicara dengan cara yang menghasilkan perbedaan. Dengan cara yang luar biasa. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Ada seorang ibu. Dia sudah dikasih tahu oleh suaminya. Percaya Yesus, percaya Yesus. Gak bisa saudara. Percaya Yesus, gak bisa. Kemudian saya datang ke rumahnya. Ngobrol, kan, bincang-bincang. Ibu itu katakan demikian saudara. Kok saya ngobrol dengan Bapak Pendeta, hati saya adem ya. Hati saya sejahtera ya. Sebab saudaraku, di dalam hidup manusia, itu saudaraku, ada bagian yang tidak dapat dipenuhi oleh apapun juga selain daripada siapa? Tuhan Yesus. Dia tanya. Bukan hanya itu saja saudara, waktu saya tahun 2000 antri bikin visa di kedutaan. Saya sambil antri sudah bincang-bincang dengan seorang anak muda. Ngobrol aja biasa. Dia bilang begitu. Pak, kenapa ya saya waktu ngobrol dengan Bapak kok hati saya adem ya?
Saya tanya, kamu anak Tuhan? Oh bukan Pak. Ibu itu dan anak muda ini tanya, kok hati saya bisa adem ya? Lalu saya beritakan nama Yesus kepada mereka. Tiba-tiba saja saudaraku saya bisa ngomong dengan lancar. Saya nggak tahu apa yang harus saya katakan, tapi saya bisa berkomunikasi secara efektif. Jadi peranan Roh Kudus dalam penginjilan adalah Roh Kudus memampukan kita berkomunikasi secara efektif. Peranan Roh Kudus dalam penginjilan saudaraku yang kedua adalah dia dapat menyadarkan seseorang akan dosa. Lihat ayatnya saudara, Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan apa? Menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya ulangi sekali lagi, peranan Roh Kudus dalam penginjilan yang kedua adalah apa? Roh Kudus dapat menyadarkan seseorang akan dosa dan dapat mempertaubatkan seseorang akan dosanya. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jangan sangka saudaraku orang yang korupsi hidupnya enak. Jangan sangka saudaraku orang yang berbuat dosa hidupnya tenang. Hidupnya tidak tenang. Kenapa? Dia dikejar oleh kesalahannya. Siapa yang mengejar? Roh Kudus. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan datang dan menginsafkan dunia akan dosa. Oleh sebab itu, perlu sekali kita bergantung pada Roh Kudus. Dalam kita menginjili, memenangkan banyak jiwa. Peranan Roh Kudus yang selanjutnya, saudaraku, yang ketiga adalah dia memampukan kita untuk hidup benar. Filipi 1 ayat yang ke-14. Filipi 1 ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang apa? Firman Allah dengan tidak takut. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kita lihat mengapa waktu itu Paulus di penjara. Tapi pemenjaraannya saudaraku yang kekasih, dia di penjara bukan karena kesalahannya. Dia di penjara karena memberitakan Injil. Justru karena dia di penjara banyak orang percaya kepada Yesus. Karena apa? Kualitas hidup Paulus yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, yang akan kita pelajari pada pagi ini adalah bagaimana kita bisa berjalan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Sehingga ketika kita menginjil, ketika kita memenangkan jiwa, banyak orang dimenangkan, banyak orang diselamatkan. Berapa banyak anak Tuhan saat ini ibadah, doa, tapi tidak pernah merasakan jamahan Tuhan, tidak pernah merasakan sentuhan Tuhan, tidak berjalan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dia sudah memberitakan nama Yesus kepada pasangannya, kepada tetangganya. Tahukah saudaraku, penginjilan yang paling efektif adalah penginjilan melalui jaringan oikos. Yaitu apa saudaraku? Kalau engkau seorang dokter, beritakan nama Yesus kepada pasienmu. Kalau engkau seorang mahasiswa, beritakan nama Yesus kepada teman-temanmu. Kalau engkau pengacara, beritakan nama Yesus kepada klienmu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, itu semua dapat terjadi, orang dapat percaya kepada Yesus kalau kita bergantung penuh pada Roh Kudus. Bagaimana kita bisa berjalan dalam kuasa Roh Kudus? Yuk lihat Lukas 24 ayat 16. Lukas 24 ayat 16.
Lukas 24 ayat 16. Ini aneh loh saudara. Murid Tuhan. Apa artinya murid? Siap dididik dan siap diproses. Murid, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, memberitakan nama Tuhan. Tapi aneh, dia tidak berjalan dalam Roh Kudus. Dia tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan. Bagaimana mungkin penginjilan kita bisa efektif kalau kita tidak berjalan dalam kuat kuasa Roh Kudus? Kita akan belajar pada pagi ini. Bagaimana hidup kita disertai oleh Roh Kudus. Bagaimana hidup kita disertai oleh Tuhan. Yesus, dia berjalan berkeliling. Banyak orang diselamatkan, perempuan Samaria. Dia percaya dan memberitakan nama Yesus kepada banyak orang. Perlu sekali hidup kita disertai oleh Tuhan. Tapi mengapa hidup kita tidak disertai oleh Tuhan? Ini murid loh saudara. Baca sama-sama yuk 1, 2, dan 3. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat apa? Mengenal dia. Kita akan belajar saudara pagi ini. Apa saja sih yang menghambat kita sehingga kita tidak berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, dalam pimpinan Roh Kudus, dalam kuasa Roh Kudus. Apa yang menghalangi kita? Mengapa mata kita terhalang? Yang pertama saudara, yuk lihat di dalam ayat 20. Lihat dalam ayat 20 Lukas 24. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah apa? Menyalibkannya. Ayat 21. Lukas 24 ayat 21 kita lihat. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan apa? Bangsa Israel. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Tadi saya bilang peranan Roh Kudus dalam penginjilan sangatlah penting. 70 kali nama Roh Kudus ada dalam kitab Kisah Rasul. Mereka berani memberitakan Injil karena apa? Roh Kudus. Kalau kita ingin memenangkan banyak jiwa, perlu sekali hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi mengapa mata kita terhalang? Apa yang seringkali menghambat mata kita sehingga hidup kita tidak disertai oleh Tuhan? Yang pertama saudara, ini akan kita pelajari. Hidup kita akan disertai oleh Tuhan. Roh Kudus akan memenuhi hidup kita. Jikalau kita bisa membebaskan diri daripada kekecewaan. Saya ulangi sekali lagi. Hidup kita akan disertai oleh Tuhan. Roh Kudus akan selalu ada di dalam setiap langkah kita. Roh Kudus akan selalu memberikan hikmat ketika kita memberitakan Injil. Roh Kudus akan selalu ada bersama dengan kita. Jikalau kita bisa membebaskan diri daripada kekecewaan. Saudara, kekecewaan itu bukanlah sebuah keadaan, tapi sikap kita dalam menghadapi keadaan. Kecewa bukan sakit secara fisik, saudara, tapi menyebalkan secara jiwa. Siapa di sini yang gak pernah kecewa? Bapak-bapak pernah kecewa? Pernah kecewa? Iya. Ibu-ibu pernah kecewa? Lebih lagi. Bagaimana saya gak kecewa, Pak? Sekali dia selingkuh, saya ampuni. 2 kali dia selingkuh, saya ampuni.
3 kali dia selingkuh. Tuhan, saya pikir dia mau ngomong ampuni. Ambil nyawanya ya Tuhan. Udah gak kuat lagi. Berapa banyak kita tidak disertai oleh Tuhan karena apa saudaraku? Kita tidak bisa membebaskan diri daripada kekecewaan. Kita ngomong tentang Yesus. Sepertinya hampa kata-kata kita. Pengkhotbah pun saudara, yang dinilai apa saudara? Kata-katanya. Apakah ketika dia memberitakan nama Yesus, ada urapan, ada kuasa atau tidak? Saudara pikir jadi pengkhotbah gampang? Susah. Susahnya di mana saudaraku? Jaga hati. Bagaimana orang bisa diselamatkan kalau saya tidak bisa membebaskan diri daripada kekecewaan? Engkau akan menjadi penginjil yang sukses, engkau akan memenangkan banyak jiwa kalau engkau bisa membebaskan diri daripada kekecewaan. Makanya suamimu gak bertobat. Istrimu gak percaya kepada Yesus, anak-anakmu belum diselamatkan karena apa? Engkau belum bisa membebaskan diri daripada kekecewaan. Ayo saudara, mulai pagi ini kita harus bisa membebaskan diri daripada kekecewaan. Kekecewaan tidak pandang usia, kekecewaan tidak pandang status sosial. Siapapun kita bisa mengalami namanya kekecewaan. Bapak-bapak bisa mengalami kekecewaan. Ibu-ibu bisa mengalami kekecewaan. Anak muda bisa mengalami kekecewaan. Ada seorang anak, dia kecewa sama omanya. Selalu dibanding-bandingin. Bagaimana tuh anak yang tadinya nakal bisa dimenangkan jiwanya? Kalau apa, saudara? Kita melukai hatinya. Dia kecewa sama papa mamanya. Dia kecewa sama omanya. Omanya selalu bilang ini, kamu tuh udah bodoh. Gak pintar. Ya bodoh gak pintar saudara. Beda sama anak sebelah. Lihat tuh tetangga sebelah. Pintar. Lihat tetangga sebelah. Rajin. Apa kamu? Bodoh. Malas. Ngamuk lu dia. Oma boleh bilang saya bodoh. Oma boleh bilang saya malas. Tapi jangan sekali-kali Oma banding-bandingin kita dengan tetangga sebelah. Oma mau kita banding-bandingin. Omanya ngamuk. Berani gak nak banding-bandingin Oma? Berani gak nak? Oh, Oma mau kita banding-bandingin. Coba kalau gak nak berani. Coba kalau gak nak berani. Si cucu bilang gini. Coba lihat teman-teman Oma yang lain. Udah pada mati. Kenapa Oma belum mati? Kita semua bisa mengalami kekecewaan. Pak, Bu, yang selalu saya jaga dalam hidup saya adalah hati saya. Supaya apa? Ketika saya memberitakan nama Yesus, Roh Kudus bekerja. Oleh sebab itu, saya harus bisa membebaskan diri daripada kekecewaan. Banyak hal yang membuat saya kecewa. Pendeta masih manusia, darah daging. Bisa diomongi, bisa dijelekan, bisa difitnah. Kalau engkau Pak Bu ingin menjadi penginjil yang efektif, bisa memenangkan banyak jiwa, engkau harus bisa membebaskan dirimu daripada kekecewaan. Bagaimana Pak Pendeta saya bisa membebaskan diri daripada kekecewaan? Yuk kita lihat ayatnya saudaraku. Di dalam Wahyu 2 ayat yang keempat. Wahyu 2 ayat yang keempat. Kita harus kembali kepada kasih mula-mula. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan apa? Kasihmu yang
semula. Bagaimana saudaraku yang kekasih kita bisa membebaskan diri daripada kekecewaan? Kita harus kembali kepada kasih mula-mula. Saudaraku, kalau engkau punya kasih mula-mula, intensitasmu tetap tinggi, prioritasmu tetap tinggi, kualitasmu tetap tinggi. Mengapa kita tidak bisa memberitakan nama Yesus? Mengapa kita tidak bisa memenangkan banyak jiwa? Mungkin juga karena kita kecewa sama Tuhan. Sudah tidak ada lagi kasih mula-mula dalam hidup kita. Pak Bu, ayo kembali kepada kasih mula-mula. Bagaimana saya bisa kembali kepada kasih mula-mula? Pendeta, bertobat. Kalau saudara baca Wahyu 2 tadi, bertobat. Sebab kalau engkau tidak bertobat, aku akan mengambil kaki dianmu. Rancangan Tuhan, janji Tuhan, akan Tuhan ambil. Makanya mengapa kita tidak bisa mengalami janji Tuhan? Rancangan Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Karena kita nggak kembali kepada kasih mula-mula. Oleh sebab itu saudaraku, bagaimana Roh Kudus bisa memenuhi hidup kita? Sehingga kita bisa memenangkan banyak jiwa. Kita harus membebaskan diri daripada kekecewaan. Murid-murid Tuhan loh. Dia nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Karena apa? Ada yang menghalangi mata mereka. Yaitu apa? Kekecewaan. Yang kedua, kita lihat penghalangnya saudara. Dalam Lukas 24 tadi, ayat 19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa. Saya dapatkan saudaraku, hal yang kedua yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan. Yaitu apa saudara? Yang pertama tadi, mereka tidak bisa membebaskan diri daripada kekecewaan. Yang kedua, mereka tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mengapa mata kita terhalang? Sebab kita tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudara lihat dalam ayat ini. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Padahal dia adalah murid loh saudara. Dia manggil Yesus dia. Dia manggil Yesus nabi. Dia gak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Berapa banyak saudara. Kita gak bisa menjadi saksi Tuhan. Kita gak bisa memenangkan banyak jiwa. Sebab kita gak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita gak pernah merasakan kebaikan Tuhan. Apa yang kita saksikan kepada orang yang belum mengenal Tuhan? Kalau kita sendiri belum pernah merasakan kebaikan Tuhan. Kalau kita pernah merasakan kebaikan Tuhan, orang akan bertanya kepada kita, Pak, kok bisa sih? Dagangan lagi sepi, toko-toko lagi sepi, engkau tetap ceria. Engkau tetap tersenyum. Kok bisa sih? Kita masuk, sebab aku punya Yesus. Nah kita, ketika kita menghadapi masalah, kita nggak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, kita mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan koneksi kita, backingan kita. Nggak mengandalkan Tuhan, pantas. Kita nggak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudara, 5 tahun lalu saya sakit.
dokter yang merawat saya bukan anak Tuhan. Dia sampai kaget. Saya kaget. Kamu sudah saya vonis kena kanker. Kok kamu bisa sembuh? Kok bisa? Saya masukkan. Saya punya Yesus. Waktu dokter vonis saya nggak bisa sembuh, saya berdoa, panggil nama Yesus. 7 hari sejak dokter vonis, saya mengalami kesembuhan. Ada suratnya. Sel kankernya hilang dalam tubuh saya. Masuk. Dokter itu dengar nama Yesus, bertobat, percaya kepada Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah. Oleh sebab itu Pak Bu, kalau engkau mau menjadi penginjil yang sukses, bisa memenangkan banyak jiwa, engkau harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ketika difitnah, ketika dikasari oleh suamimu, engkau tetap tersenyum. Suamimu akan kaget, kok aku sudah bentak, aku sudah kasari, engkau tetap berdoa tersenyum. Kau bilang dong, ada Yesus dalam hidup saya. Jadi saudara, kita harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana hidup kita bisa disertai oleh Tuhan sehingga kita bisa memenangkan banyak jiwa. Yuk lihat yang ketiga. Lukas 24 ayat 13. Lukas 24 ayat 13. Jadi kita harus bisa membebaskan diri daripada kekecewaan ya Pak Bu. Yang kedua, kita harus memiliki pengalaman pribadi ya Bapak Ibu. Yang ketiga, yuk lihat ayat 13. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama apa? Emmaus, yang terletak apa? Kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Mengapa murid Tuhan ini tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan? Sebab dia tidak bisa membebaskan diri daripada kekecewaan. Yang kedua, tidak memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, sebab mereka mencari jalan yang aman. Saya ulangi sekali lagi, mereka mencari jalan yang aman. Saya tegaskan kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi ini. Engkau tidak bisa menjadi saksi Tuhan. Engkau tidak bisa memenangkan banyak jiwa. Ketika engkau menghadapi masalah, engkau masih mencari jalan yang aman. Engkau masih kompromi dengan dunia. Engkau masih mencintai dunia ini. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan? Ini murid loh saudara. Harusnya memenangkan banyak jiwa. Tapi dia mencari jalan yang aman. Mereka akan berkata apa? Keluarga kita yang belum kenal Tuhan. Suami kita yang belum kenal Tuhan. Istri kita yang belum kenal Tuhan. Sepupu kita yang belum kenal Tuhan. Cihu kita, ensok kita yang belum kenal Tuhan. Opung kita yang belum kenal Tuhan. Hei, kamu kan Kristen, kok masih ke dukun? Hei, kamu kan Kristen, kok masih dugem? Bagaimana kita bisa memenangkan banyak jiwa? Kalau kita masih kompromi dengan dunia. Bagaimana Roh Kudus bisa memenuhi hidup kita? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Bagaimana supaya saya bisa menang atas dunia ini? Sehingga Roh Kudus bisa memenuhi hidup saya. Kendalikan keinginanmu dengan baik. Bagaimana engkau bisa menjadi saksi Tuhan yang efektif? Bisa memenangkan banyak jiwa?
Kuncinya satu, kendalikan keinginanmu dengan baik. Mengapa kita gagal? Mengapa kita seringkali jatuh bangun dalam dosa? Sebab kita nggak bisa kendalikan keinginan kita dengan baik. Kita mau marah langsung aja marah. Kita mau bentak langsung aja bentak. Nggak bisa jadi saksi Tuhan. Kapan tuh anak kita dimenangkan? Kapan suami kita dimenangkan? Kalau engkau nggak bisa kendalikan keinginan. Nggak bisa jaga mulut. Nggak bisa jaga sikap. Lihat ada sel langsung gesek, lihat ada sel langsung gesek. Bagaimana suami kita dimenangkan? Tuh ada diskon sel, gesek, 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 gesek. Kita memuaskan hawa nafsu kita. Saudara, kalau engkau ingin memenangkan banyak jiwa, kau harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana itu dapat terjadi? Bebaskan dirimu daripada kekecewaan. Punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jangan kompromi dengan dunia. Kalau engkau nggak kompromi dengan dunia, kau akan memenangkan banyak jiwa. Hidupmu akan menjadi saksi. Tingkah lakumu, perbuatanmu yang akan bersaksi. Kok bisa ya? Dia begitu ya? Kok bisa ya? Dulu padahal gue bentak dia malah lebih emosi lagi. Gue pulang malam. Ngomongnya sih lembut tapi nyelekit, nyakitin. Pulang pi, mau mandi, air hangat, air panas, apa air mendidih sekalian gue didihin. Saudara, jangan mencari jalan yang aman. Kalau engkau mau disertai oleh Tuhan. Yang keempat, yang terakhir. Lihat Lukas 24 ayat 25. Bagaimana Roh Kudus bisa memenuhi hidup kita. Sehingga ketika kita memenangkan banyak jiwa. Roh Kudus ada, memberikan hikmat. Menginsafkan orang. Membawa orang kepada Kristus. Dan kita menjadi saksi Tuhan. Bebaskan diri daripada kekecewaan. Punya pengalaman pribadi. Jangan kompromi dengan dunia. Yang keempat, yang terakhir. Lukas 24 ayat 25. Baca yuk sama-sama Lukas 24 ayat 25. 1, 2, dan 3. Yang keempat, yang terakhir. Kita akan menjadi saksi Tuhan. Sebab Tuhan menyertai kita. Jikalau kita tetap berjalan di dalam iman. Saya ulangi sekali lagi. Jikalau kita tetap berjalan di dalam iman. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Bagaimana suami kita bisa bertobat? Bagaimana istri kita bisa bertobat? Bagaimana teman-teman kita bisa bertobat kalau engkau tidak berjalan dalam iman? Bagaimana Roh Kudus bisa bekerja kalau engkau tidak berjalan dalam iman? Sejak Yesus katakan demikian, terbukalah mata mereka. Engkau harus mengimani dong. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Kita keluarga besar, punya satu anggota keluarga yang belum terima Yesus. Banyak yang sudah menginjili, tapi dia belum terima Yesus. Yang terakhir yang kami lakukan adalah apa, saudara? Kita mengimani. Luar biasa loh saudara, ada satu peristiwa yang menimpa dia. Singkat cerita dia ketemu dengan Tuhan. Dia buka hati untuk Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, engkau harus mengimani dong. Engkau harus percaya dong. Tuhan sanggup mengubah hati suamimu. Tuhan sanggup mengubah hati mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Tetap berjalan dalam iman. Tuhan pasti bela.
Tuhan pasti menolong kita. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, oleh sebab itu 4 langkah yang kita sudah pelajari pagi ini. Bagaimana hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita akan menjadi saksi Tuhan, penginjil, hamba Tuhan yang bisa memenangkan banyak jiwa. Apa yang harus kita lakukan? Yuk sama-sama katakan, saya harus membebaskan diri dari kekecewaan. Yang kedua apa? Harus memiliki apa? Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi pengalaman kita itu yang kita saksikan kepada orang. Yang ketiga, jangan mencari jalan yang aman. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan? Kalau engkau masih kompromi dengan dunia, masih mencintai dunia. Yang keempat, tetap berjalan dalam iman. Dan engkau akan lihat banyak jiwa akan dimenangkan, diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kami bersuka cita karena Engkau ada di dalam kami. Boleh malam hari ini angkat kedua tanganmu. Nyatakan Sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Tercurah atas kita. haleluya. Sekarang terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan
kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.